وبارك وزد وأنعم وتفضل وتكرم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا. اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama kita melangkahkan kaki ke masjid untuk menjalankan aktivitas salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada surat berikutnya, surat At-Takatsur, surat At-Takatsur. Ada beberapa hal, jadi kita sementara baca dulu sambil menunggu kabelnya, ya Pak ya. Kita akan baca surat At-Takatsur dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, kita baca dari ayat pertama. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ke-8. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu dari surat At-Takatsur. At-Takatsur dimulai dengan kata Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ada lam sukun didahului oleh huruf hamzah. Al, ada hamzah kemudian lam sukun, maka lam dialirkan karena sifatnya apa?
sifatnya tawassut. Sifat dari lam adalah tawassut. Ketika dalam kondisi sukun maka dia dialirkan. Alha, alha, alirkan. Jadi ya, ini yang perlu diperhatikan. Maka ketika membaca alhamdulillah tidak terburu-buru, tidak dibaca alhamdulillah, tapi dibaca alhamdulillah. Oke. Kemudian ha panjang 2 harokat. Ha panjang 2 harokat. Al-ha kumut masuk ke huruf ta bertasydid, dari mim ke ta bertasydid. Al-ha kumut takatsur, takatsur, at-takatsur panjang 2 harokat. Kemudian di sini huruf fa, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Fa fi thu. Kemudian ra di sini tebal atau tipis? Huruf ra di sini tebal atau tipis? Tebal. Kenapa tebal? Dikarenakan ra di sini ra sukun, sebelumnya dhammah. Ya, ra yang diwaqaf menjadi sukun, sebelumnya dhammah, maka dibaca thur, tidak dibaca thur, tapi dibaca thur. Alhaakumut takatsur, thur. Saya bacakan, silakan diikuti. Alhaakumut takatsur. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Fa dan ra sukun seperti itu. Faham ayat yang pertama dari surat At-Takatsur? Kita masuk ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Hatta ada tak bertasydid. Kemudian di sini panjang 2 harakat. Hatta zurtumul, ada za berharakat dhammah. Setelahnya adalah ra sukun. Za keluar dari mana huruf za? Za keluar dari lidah bagian ujung dalam kondisi lidah tenang di bawah. Kemudian suara keluar dari antara 2 gigi. Diberikan desis, ada desisnya. Ada sifat as-safir, ada desisnya. As-safir atau desis. Seperti itu. Kemudian tanpa diberikan nafas, sifatnya jahar. Jahar itu tidak mengalir nafas, berarti dibaca za, tidak za, tapi za ditahan. Zu ditahan, nafas tertahan. Maka sebelumnya dhammah, kemudian ra-nya dalam kondisi sukun maka ditebalkan. Di sini dibaca tebal, sama seperti thur, maka di sini dibaca zur, tidak dibaca zur, tapi dibaca zur. Oke, ra-nya dibaca tebal. Ra-nya dibaca tebal. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir qaf dibaca panjang 2 harakat. Ada di lidah paling belakang, atau disebut dengan apa? Lidah paling belakang. Aqsal lisan, lidah paling belakang. Dibaca qiu, tidak dibaca kokiku, tapi dibaca qiu, tebal. Huruf qaf di sini dibaca tebal. Maqabir. Ra di sini dibaca tebal atau tipis? Dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelumnya berharakat kasrah, maka dibaca al-maqabir, tidak pir, tapi pir tipis. Ini yang perlu diperhatikan pada ayat yang kedua dari surat At-Takatsur.
hatta zurtumul maqabir. Saya bacakan, silakan diikuti. Hatta zurtumul maqabir. Lagi. Hatta zurtumul maqabir. Al-maqabir. Tipiskan huruf ra-nya. Paham sampai sini? Ayat yang kedua dari surat At-Takatsur. Kemudian ayat yang ketiga, kalla, panjang dua harakat. Kalla saufa ta'lamun. Saufa alirkan. Sifatnya al-lin, dibaca lembut. Saufa. Kemudian saufa ta'lamun, ain di sini dialirkan sama seperti huruf lam tadi, lam kondisi sukun. Maka di sini sama. Ta alirkan huruf ain. Sifatnya apa tadi? Sifatnya tawassut. Sifatnya adalah tawassut, yaitu pertengahan. Sifatnya tawassut, pertengahan. Ketika dalam kondisi sukun maka alirkan, alirannya sedang. Kemudian ta'lamun, panjang. Ada waw sukun sebelumnya dhammah, panjangkan. Diakhiri dengan nun yang disukun, maka dipanjangkan, boleh 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Disebut dengan apa? Disebut dengan mad arid lis-sukun. Oke, saya bacakan ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur. Saya bacakan, kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur. Kita baca bersama-sama dari ayat pertama, 2 dan 3. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat sama persis, hanya ayat keempat ada tambahan summa, mim bertasydid menggunakan 2 harakat. Selebihnya sama, summa kalla sawfa ta'lamun, sama. Ayat yang kelima, kalla, panjang 2 harakat, lam bertasydid, dipanjangkan 2 harakat. Kalla law ta'lamuna, sama law ta'lamun. Law sifatnya alin tadi dialirkan, law sempurnakan sifatnya pula rakhawah, sifatnya pula adalah rakhawah, alirkan law ta'lamun. Lau ta'lamuna, panjang 2 harakat. Ilmal yaqin, ilmal, huruf ain, hati-hati, bukan hamzah tapi ain. Ilmal yaqin, qaf, bukan yakin tapi yaqin, qaf. Jadi tidak paling belakang. Yaqin panjang, boleh 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Ayat yang kelima, kita baca ayat yang kelima dari surat At-Takatsur. Saya bacakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lagi, 1, 2, 3. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lagi, kalla law ta'lamuna
ya'lamuna ilmal yaqin. Kemudian ayat yang ke-6, la tarawun, la tara, di sini diperhatikan la dengan ta dibaca tipis, la ta tipis. Kemudian huruf ra dibaca tebal karena ra fathah, ra dalam kondisi fathah maka dibaca tebal. La tara tebal ya. La tarawun, di sini waw sering terdengar banyak yang membaca ha, la tarawun, bukan hu tapi apa? Waw, maka dibaca la tarawu, dua bibirnya dikumpulkan wu, la tarawun. Dengungkan dua harakat, ada nun bertasydid, gunnah, dengungkan dua harakat gunnah. La tarawunnal, masuk dalam sukun al. Jahim ha, jahim panjang, dua harakat atau empat harakat atau 6 harakat tadi. Mad arid is-sukun ya, la tarawunnal jahim, boleh panjang 2, 4 atau 6 harakat. Oke, ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 hampir sama. Summa, tegungkan 2 harakat. Summa la tarawun, sama la tarawun, naha panjang 2 harakat. Ainal yaqin, huruf ain. Ainal, alirkan dalam kondisi sifatnya alin, alirkan ainal yaqin panjang. Qaf keluar dari tidak bagian belakang tadi. Yaqin 2, 4 atau 6 harakat. Yaqin ya, ini ayat yang ke-7. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kita baca, saya bacakan, silakan diikuti. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. 1, 2, 3. Saya ulangi. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Bersama-sama. 1, 2, 3. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Lagi. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Ayat terakhir. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma, dengungkan 2 harakat mim bertasydid. Thumma la tus, di sini sin. Sin sukun sebelumnya dhammah. Maka biasanya terbaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya dhammah condong kepada ketebalan. Maka ditipiskan dengan cara disenyumkan. Latus, tidak dibaca latus, menjadi huruf shad nanti. Di sini sin, maka latus tipiskan. Latus disenyumkan supaya sin di sini terbaca tipis, ya. Tidak dibaca latus dalam kondisi masih monyong di sini, maka akan terbaca tebal huruf sinnya. Yang perlu diperhatikan, latus alunna, tegungkan 2 harakat. Yauma idzin, yauma sempurnakan sifatnya alin. Yauma idzin dibaca jelas, tanwin bertemu dengan ain, bacaan apa? Izhar, bacaan izhar halqi. Yauma idzin 'anil na'im. Di sini diperhatikan ain
dengan ain. Di sini ada dua ain, anin naim. Yang perlu diperhatikan, dengungkan dua harakat pada nun bertasydid. Akhiri dengan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memilih dari awal membaca 4 harakat, contoh. Ya, contoh ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca panjangnya 4 harakat. Maka ketika bertemu dengan mad arid sukun, maka harus disamakan. Harus kita pilih 4 di sini. Ya, maka harus kita pilih 4 di sini. Ya, kemudian di sini harus dipilih 4 harakat. Kemudian di sini harus dipilih 4 harakat. Di sini 4 harakat dan seterusnya. Begitu pula kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat, maka selanjutnya 2 harakat ketika bertemu mad arid sukun, supaya bacaannya serasi sama bagus gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dari surat At-Takatsur. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Pak. Ada yang belum jelas sampai sini? Jelas ayat 1 sampai 8 dari surat At-Takatsur. Alhamdulillah, kalau semuanya diam berarti jelas ya. Jelas. Kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat ke-8 dari surat At-Takatsur. Dari ta'awudz, kemudian bismillah dan seterusnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah, silakan Pak. Ucapan ain yang kasroh sama ain yang ada ya mati sukun setelahnya, boleh dicontohkan? Ain ketika dalam kondisi sukun dan ain dalam kondisi kasroh. Ain yang kasroh sama ain yang setelahnya huruf ya sukun. Ain dalam kondisi kasroh dan ain setelahnya ya sukun. Ain biasa pertama. Ain fathah. Ain A dan
Yang pertama ain dalam kondisi fathah. kasri, ya. Yang pertama ainnya fathah. Ainnya fathah. Ketemu ya sukun. Oh, ai. Berarti dalam ain dalam kondisi fathah setelahnya ya sukun. Ainal. Ini dalam kondisi fathah kemudian ya sukun, maka terbaca aina. Ain dialirkan, kemudian tekanannya sedang, tidak terlalu berlebihan, tidak juga mirip seperti hamzah karena sifatnya tawassul. Aina. Nah, gitu. Aina, alirkan ainal yaqin. Betul. Seperti itu ainal yaqin. Sedangkan dalam kondisi kasrah maka terbaca anin naim. Ya, naim. Ada tekanan pada huruf ain di situ. Di ayat sebelumnya Ayat sebelumnya itu kan yang ayat kelima. Ayat kelima. Lau ta'lamun. Ain kasrahnya. Ilmal yaqin. Maka di sini terbaca kalla lau ta'lamuna ilmal. Ada tekanannya pada huruf ain di situ. Ada di tenggorokan bagian tengah. Epiglotis i-u. Betul seperti itu. Ada lagi yang lain. Jelas? Ada yang mau baca? Silakan kalau ada yang mau baca. Saya mau baca, suara saya bagus. Silakan. Ada yang mau baca silakan Pak. Jadi surat At-Takatsur. Kalau tidak ada kita baca tafsirnya. Dari surat At-Takatsur. Surat yang jumlah ayatnya adalah 8. Ya. At-Takatsur. At-Takatsur memiliki beberapa nama. Yang pertama apa? At-Takatsur itu sendiri. At-Takatsur. Kenapa? Karena At-Takatsur merupakan di antara pokok tema pentingnya, yaitu merupakan sebab kehancuran seseorang yang disebutkan dalam surat ini. At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Ini nama yang pertama, nama yang masyhur yang kita semua tahu. Yang kedua, nama yang kedua adalah alhaakum. Ambil dari kata pertama pada ayat yang pertama, alhaakum. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, al-maqbarah, kuburan. Ya. Satu-satunya ayat, satu-satunya surat yang terdapat kata al-maqbarah ini diantara nama dari surat At-Takatsur. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Abi Hilal, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammunahu al-maqbarah. Dahulu para sahabat Nabi ada yang menamai surat ini dengan surat al-maqbarah. Ya, kenapa disebut al-maqbarah? Karena dalam surat At-Takatsur ada kata maqabir. Ya. Maka disebut dengan surat al-maqbarah. Berarti ada berapa? Ada 1, 2, dan 3 nama dari surat At-Takatsur. Kemudian surat At-Takatsur di antara surat Makkiyah, disebutkan pendapat jumhur ulama. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Athiyyah merupakan Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi berhijrah. Artinya berarti kalau Nabi sebelum berhijrah menunjukkan bahwasanya surat ini
secara khusus sebagai bentuk sindiran dan sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Quraisy secara khusus dan secara umum kepada seluruh manusia. Kemudian keutamaan dari surat ini, surat At-Takatsur, tidak memiliki keutamaan secara khusus, tetapi masuk di dalam surat-surat mufassal, yaitu surat-surat dari surat Qaf sampai surat Nas yang Nabi SAW bersabda, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diistimewakan dengan mufassal dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di dalam urutan surat atau di dalam urutan mushaf merupakan urutan yang ke-102 setelah surat Al-Qari'ah dan sebelum surat Al-Asr. Sedangkan secara turunnya surat At-Takatsur menempati urutan ke-15 dalam pendapat masyhur setelah Al-Kautsar dan sebelum Al-Ma'un. Jadi turunnya Al-Kautsar, gitu ya, Al-Kautsar, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Ma'un. Ini secara turunnya urutan yang ke-15. Kemudian perkataan ulama tentang surat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akhlasat hadhihi suratu al-wa'da wal-wa'ida wa tahdid wa kafa biha mau'izatan liman aqalaha. Kata beliau, surat ini murni berisi janji, ancaman, peringatan, dan cukuplah ia menjadi pelajaran bagi orang yang memahaminya. Jadi ya, artinya surat ini merupakan surat yang di antara tema-temanya adalah berisi janji, ancaman, peringatan, dan cukup surat ini ketika ditadabburi menjadi pelajaran bagi orang yang mau mentadabburinya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian secara tema per ayat 1 sampai ayat 2, 1 dan 2 bentuknya khabar, pengabaran, berisi celaan terhadap sikap lalai dan terus-menerus dalam memperbanyak harta dan kesenangan hingga datangnya kematian. Ini ayat pertama dan 2. Sedangkan tema ayat yang ke bagian kedua adalah ar-rad'i, yaitu ancaman, ya. Ancaman, yaitu ayat ketiga sampai ke-8, berisi peringatan keras akan azab neraka dan petunjuk tentang kesembuhan dari kelalaian melalui ilmu yaqin serta pertanyaan mengenai kenikmatan yang telah didapat di dunia. Ini tema secara bagian per ayat 1 dan 2, kemudian 3 dan 8 berisi ancaman dan seterusnya. Sedangkan tema utamanya adalah peringatan agar tidak lalai dari negeri akhirat. Jadi kalau kita terbetik atau kita mendengar surat At-Takatsur, maka yang terbetik pertama kali apa? Surat yang menggambarkan peringatan agar tidak lalai dari negeri akhirat. Karena kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada tafsir satu ayat per ayat. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian, alhaakum at-takatsur, berlebih-lebihan, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan. Itu arti dari at-takatsur, ya. Kalau diartikan secara tafsir secara global satu ayat penuh, ini yang perlu diperhatikan. Kata sebagian mufassir mengatakan syagalakum wa adhalakum at-takatsur, telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan atau berbangga-banggaan. An ta'atillah, yang berbangga-banggaan tersebut telah melalaikan dari apa?
ketaatan kepada Allah, wa ibadatihi dan juga ibadah kepada Allah, wa anil maksudi min khalqikum, begitu pula telah melalaikan kalian dari maksud diciptakannya kalian. Apa itu diciptakannya manusia, maksudnya apa? Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadaku. Ini yang perlu diperhatikan secara global. Jadi kalau kita baca alhaakumut takatsur, maknanya telah menyibukkan seseorang, telah menyibukkan kalian, telah melalaikan kalian at-takatsur, banyak-banyakan sesuatu, gitu ya, dan berbangga-banggaan, sehingga hal tersebut menjadikan lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. At-takatsur. Kemudian at-takatsur maknanya secara bahasa at-tabarri, berlomba-lomba, at-tabarri fil iktsari min syai'in marghubin fi kathratihi, yaitu berlomba-lomba untuk memperbanyak sesuatu yang sesuatu tersebut diharapkan kuantitasnya bertambah terus, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Berarti at-takatsur artinya adalah memperbanyak dan berlomba-lomba terhadap sesuatu, membangga-banggakan terhadap sesuatu. Ini yang perlu diperhatikan jemaah yang jadi rahmat Allah SWT. Maka pertanyaannya, ketika seseorang memperbanyak sesuatu dan tujuannya adalah membangga-banggakannya, maka ini adalah masuk pada celaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama. Akan tetapi tatkala manusia mendapatkan hal atau materi yang banyak, disebutkan di sini anaman hasalat indahul kathrah, barang siapa mendapatkan harta yang banyak atau sesuatu yang banyak, ya, min ghairi mukatsarah, tanpa tujuan membangga-banggakan, walam tashghalhu an ta'atillah, dan hal itu, materi tersebut tidak memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bal ista'ana biha, justru materi tersebut membantu dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa dakhilan fitam, maka tidak masuk pada celaan tersebut. Maka artinya ketika seseorang, contohnya pada harta, seseorang mendapatkan harta yang banyak, tetapi harta tersebut tidak memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai membangga-banggakan harta tersebut. Kemudian justru harta tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masuk pada celaan ayat yang pertama. Maka kata para ulama, contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan, contohnya Abdurrahman bin Auf. Yang keduanya merupakan sahabat yang hartanya banyak. Jadi yang merupakan di antara sahabat yang hartanya banyak. Kemudian wa ma darrahum dzalika lima ja'alul mal madiyatan lil akhirah. Maka harta tersebut tidak membahayakan keduanya dan orang-orang yang semisal. Kenapa? Karena harta tersebut dijadikan wasilah, dijadikan kendaraan untuk bisa sampai kepada negeri akhirat. Contohnya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah membiayai Jaisyal Usrah, yaitu biaya perang Tabuk disebut dengan perang Usrah. Beliau radhiyallahu taala anhu memberikan 300 onta beserta peralatannya, ya, beserta peralatannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apa yang dilakukan Utsman pada hari ini itu menjadikan dia tidak membahayakan sedikit pun setelah hari ini. Artinya kalau Utsman bin Affan melakukan maksiat setelah hari ini itu tidak membahayakan sekalipun.
Artinya Allah ampuni segala apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini, dikarenakan beliau telah memberikan 300 unta beserta perlengkapannya. Ini yang beliau perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, "Ni'mal malu salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta yang salih, harta yang halal itu ketika berada di tangan orang yang as-salih. As-salih yaitu kata para ulama, orang yang dia tahu hak kepada Allah dan tahu hak kepada sesamanya. Itu namanya orang yang saleh. Di sini yang disebutkan dalam hadis ini. Yang perlu diperhatikan. Artinya berarti ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW suatu kali membaca Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Alhaakumut Takatsur, maka Nabi mengatakan, yaqulu Adam, maka berkata anak Adam, mali mali, hartaku hartaku. Ya, hartaku hartaku. Ketika Nabi selesai membaca Alhaakumut Takatsur, maka Nabi mengatakan, berkata anak Adam, mali mali, hartaku hartaku. Jadi ya, kenapa mengatakan hartaku hartaku? Karena orang tersebut, anak Adam tersebut terobsesi, pikirannya berlebihan berkaitan dengan harta sampai menjadikan emosinya, menjadikan pikirannya itu fokus ke harta sampai mengatakan seperti itu. Maka Nabi mengatakan, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Maka Nabi memberikan pemahaman terkait dengan harta. Apa itu harta? Kata Nabi SAW, tidaklah apa yang engkau miliki dari harta itu kecuali satu. Apa yang engkau makan kemudian habis, itu namanya hartamu. Kemudian aula bisa fa ablaita, atau yang kamu pakai kemudian usang, itu hartamu. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kamu sedekahkan maka itu hartamu, yaitu harta nanti ketika di surga, ketika di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terkait dengan hakikat harta itu, yaitu apa yang kita makan kemudian habis, apa yang kita pakai kemudian usang, dan apa yang kita sedekahkan kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang sesungguhnya. Adapun tumpukan baju, adapun harta yang berada di dalam rumah kita yang belum kita keluarkan untuk disedekahkan, itu hakikatnya bukan harta kita. Ya, bukan harta kita. Dan seterusnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada faedah yang perlu kita perhatikan dari ayat yang pertama. Satu, celaan bagi yang berbangga-bangga dan tersibukkan dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan persiapan ke negeri akhirat. Ini faedah pertama. Faedah kedua, mengajarkan sikap qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada seseorang. Dan yang ketiga, harta yang banyak yang bermanfaat bagi agama, ad-din, dan wasilah ke negeri akhirat, maka tidak tercela. Ini ayat yang pertama dari surat At-Takatsur. Kemudian ayat yang kedua, mohon maaf suara saya habis. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menziarahi kuburan, sampai kalian menziarahi kuburan, yaitu kalian itu terlalaikan dengan at-takatsur sampai kalian mengunjungi al-maqabir, itu kuburan. Gitu ya. Sampai kalian mengunjungi kuburan itu maksudnya apa? Sampai seseorang itu mati baru dia sudah selesai membanggakan hartanya. Jadi tum ala tilkal hal, itu kalian masih dalam kondisi membanggakan sampai datangnya kematian. Mutum wa tufintum fil maqabir, sampai kalian dikuburkan baru sudah selesai membanggakannya. Itu yang perlu diperhatikan, dan tidak disebutkan
Apa objeknya dari membangga-banggakan, kata para ulama, menunjukkan segala hal. Alhaakumut takatsur, telah menghancurkan kalian, telah melalaikan kalian at-takatsur. Apa yang menghancurkan? Itu membangga-banggakan apa? Tidak disebutkan. Kata para mufassirin, menunjukkan segala sesuatu. Apa saja itu? Harta, anak. Kalau dilakukan dengan sifat membangga-banggakan, maka akan melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amal saleh, ketika digunakan amal saleh yang dilakukan untuk membangga-banggakan diri, maka juga masuk pada alhaakumut takatsur. Gitu ya. Saya sudah puasa Daud. Kamu sudah puasa apa? Gitu ya. Atau saya sudah Senin Kemis. Kamu puasa apa biasanya? Gitu ya. Kemudian dilakukan untuk membanggakan diri, maka masuk pada alhaakumut takatsur. Yang perlu diperhatikan. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menggunakan kata ziarah? Hatta zurtumul, sampai kalian menziarahi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menziarahi kubur? Kata para ulama, menggunakan kata ziarah karena kubur bukan tempat akhir, selama-lamanya di kubur pasti akan beranjak dari alam kubur menuju apa? Menuju alam akhirat, yaitu tempat terakhirnya di mana? Di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dunia ziarah, maka di akhirat pun di kubur pun adalah merupakan ziarah, kunjungan saja ya, kunjungan saja sampai hari kiamat ditegakkan. Kemudian yang kedua, penetapan adanya azab kubur, dan ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan bahwasanya azab kubur itu hak benar yang harus kita imani, Kenapa? Dari mana disimpulkan adanya penetapan azab kubur? Kata para ulama, karena orang yang mereka melakukan at-takatsur akan bertemu dengan azab kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu dimasukkan ke dalam alam kubur. Nah, kata para ulama, ini merupakan dalil bahwasanya seseorang itu nanti di alam kubur yang mereka takatsur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Uddatus Sabirin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, atau sebagian menafsirkan benar-benar, kalian itu akan mengetahui. Ya. Mengetahui apa? Mengetahui akibat amrikum, yaitu akibat dari perbuatan kalian ketika di dunia, yaitu membangga-banggakan tadi. Kalian akan mengetahui apa yang telah kalian lakukan, yaitu nanti di akhirat. Kalla saufa ta'lamun, diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian akan mengetahui. Kemudian jangan demikian, kalian pasti akan mengetahui. Diulang 2 kali menunjukkan bahwasanya litauhid, untuk penekanan. Karena manusia seringkali lalai. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Haqqan law ta'lamuna ilmal yaqin la'araftum annakum fi dhalal. Betul, sungguh kalau kalian itu mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin, maka kalian akan mengetahui bahwasanya kalian itu dalam kesesatan, yaitu dalam kesesatan dari membangga-banggakan tadi. Dalam kesesatan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ayat Allah SWT, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita pentingnya seseorang belajar, yaitu ilmu yakin, supaya bisa mengetahui bahwasanya di sana ada negeri akhirat, dan diketahui dengan cara
dengan cara belajar. Ya, yang selanjutnya wajibnya berhenti pada wakaf pada ayat ini. Wajibnya berhenti pada ayat ini wakaf. Tidak boleh disambung dengan setelahnya. Dan ini seringkali terbaca disambung. Jadi ya, kalau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Kedua ayat tersebut beda maknanya. Kedua ayat tersebut beda maknanya. Maka harus dipisah. Harus wakaf pada ayat yang kelima dari surat At-Takatsur. Kenapa? Kenapa? Dipisah. Kenapa dipisah, Pak? Harus dipisah. Ayat kelima bunyinya sungguh. Kalau saja kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, ya, sungguh kalau saja kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, kemudian ini sudah selesai. La tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim, kemudian sumpah. La tarawun, la di sini sumpah, tarawunna, kalian pasti akan melihat neraka. Di sini kalau disambung maka artinya kalau kalian mengetahui dengan ilmal yakin pasti kalian akan melihat neraka itu. Maksudnya gimana? Maksudnya melihat neraka itu tidak disyaratkan harus mengetahui dengan ilmal yakin, karena setiap orang pasti akan melihat neraka dengan dalil-dalil yang ada. Setiap manusia itu akan melihat neraka jahanam ketika berada di Sirat. Maka pengetahuan terhadap neraka jahanam itu bukan syarat seseorang itu melihat neraka jahanam. Kalau disambung artinya melihat neraka jahanam itu disyaratkan seseorang itu tahu ada neraka jahanam. Orang yang nggak tahu gimana? Berarti nggak lihat dong. Maka di sini terjadi hal yang harus diperhatikan, harus diputus supaya apa? Supaya di sini bukan syarat melihat neraka jahanam itu memiliki ilmu yakin. Itu yang perlu diperhatikan. Maka setiap membaca At-Takatsur berhenti pada ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Berarti la tarawunnal jahim, ini beda, bukan tidak ada kaitannya dengan ayat yang kelima. Itu yang perlu diperhatikan. La tarawunnal jahim, la di sini sumpah. Jadi yang sumpah itu sungguh la tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka dan neraka akan semua manusia akan melihatnya ketika tadi berada di sirat tadi. Setiap manusia akan melihatnya. Wa minkum illa wariduha dalam surat Maryam. Setiap kalian pasti akan turun kepadanya, maksudnya ke sirat, dan di bawahnya adalah neraka. Itu yang perlu diperhatikan. Dan manusia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika mati kemudian dikuburkan, maka Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, setiap kalian setiap kalian jika meninggal dunia, urida alaihi maq'atuhu bil ghadati wal ashi, maka akan ditampakkan pada pagi dan sore hari tempatnya. Jadi ketika di kuburan itu ditampakkan pada pagi dan sore tempatnya, di surga atau di neraka, gitu ya, di surga atau di neraka. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau tempatnya di surga nanti, maka setiap pagi dan sore akan ditampakkan surga. Gitu ya. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Kalau tempatnya di neraka, pagi dan sore dilihatkan neraka. Ya. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu di surga, ini tempatmu di neraka, dan seterusnya. Riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terakhir ya, cepat. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh, di sini al-qasam, sungguh, yaitu Allah bersumpah, sungguh tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka, ainal yakin dengan mata.
Apa bedanya ilmal yakin dengan ainal yakin? Ilmal yakin itu diambil dan diketahui dengan data ilmal yakin. Sedangkan ainal yakin ketika seseorang melihatnya langsung. Neraka diketahui sekarang di dunia dengan cara apa? Ilmal yakin. Belajar tahu. Ainal yakin dilihat diketahui ketika melihat langsung neraka di akhirat nanti. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Maka Allah mengatakan kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan mata langsung. Ainal yakin. Gitu ya, ainal yakin. Ada hakul yakin yang ketiga. Apa itu hakul yakin? Hakul yakin. Sedangkan hakul yakin itu ketika seseorang sudah merasakannya maka disebut dengan hakul yakin. Ketika masuk ke neraka maka hakul yakin. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia mulai diperhatikan. Terakhir, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut terkait dengan nikmat di dunia. Nikmat kita di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apakah orang yang tidak beriman saja yang ditanya ataukah seluruh manusia? Seluruh manusia atau hanya orang yang tidak beriman saja? Orang beriman saja atau orang yang tidak beriman saja atau seluruh manusia akan ditanya. Maka wasawabu anal muradu al mu'min wal kafir, yang ditanya itu seluruhnya, min ataupun kafir, semuanya ditanya. Bedanya pertanyaannya, orang kafir akan ditanya dengan pertanyaan celaan, sedangkan orang mukmin ditanya supaya dia mengingat kembali nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Gitu ya. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kali Nabi SAW keluar dari rumahnya mendapati Abu Bakar dan Umar sedang di luar. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian pada jam-jam seperti ini? Maka kata Umar dan Abu Bakar, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, saya belum makan. Abu Bakar dan Umar mengatakan, saya belum makan ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Oleh karenanya kami di luar rumah. Maka Nabi mengatakan, saya juga sama. Ya, walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Sesungguhnya yang menjadikan aku keluar itu sama seperti yang menjadikan kalian keluar. Sama-sama lapar maksudnya. Ya. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat dengan Umar dan Abu Bakar ini kemudian pergi ke salah seorang rumahnya orang Ansor. Kemudian di sana didapati orang Ansor tersebut sedang mengambil air. Setelah pulang kemudian disambut, kemudian diberikanlah makanan, minuman, kemudian disembelih hewan ternaknya dan seterusnya, sampai Umar dan Abu Bakar kemudian makan bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai makan, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna hadzal na'im, sungguh pasti akan ditanya kenikmatan ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dalam kondisi lapar, summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, kemudian kalian balik lagi dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Maka setiap apa yang kita rasakan di sini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, maka setiap apa yang telah kita dapatkan hendaknya dilakukan di atasnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas suara saya yang habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.